record dulu buat 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 rekaman, bukti rekaman, dan nanti saya upload di YouTube ya. Saya ada YouTube channel khusus untuk materi-materi yang memang saya ajar di kelas online gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun ini siang waktunya tidur, tapi karena masih muda harus semangat ya, waktu istirahatnya bisa nanti malam gitu. Oke, teman-teman semua, ini kelas A Gunung Kidul ya, GK kelas A. Nah, ini saya minta tolong untuk 5 mahasiswa membantu saya membaca slide materi hari ini gitu. Volunteer aja, siapa nih yang mau membantu saya membacakan slide yang sudah saya buat dengan sepenuh hati gitu. 5 orang silakan raise hand, volunteer. Oke, sudah ada 4. Oke. Baru 4 ya. Ada 1 lagi. Yo, oke, stop. Kita punya Zahra, Khairunisa. Ini dapat privilege ya, dapat poin khusus ketika membantu kelas saya membaca slide, dan kita nanti ada diskusi sekalian. Zahra, Khairunisa, dan Amelia. Lalu ada Nabila, ada Azahra, dan Rachel, bacanya aku masih bingung. Bacanya kayak luar negeri ya, sering nonton film luar negeri ya, sering nonton di Netflix, jadinya Rachel. Bacanya gimana, Rachel? Kalau dipanggil sih biasanya Rasel, Bu. Rachel, berarti Rachel ya? Pakai S. Ya, Rasel. Oke, bukan pakai KH ya? Oh, bukan. Kalau KH kayak Spanyol gitu deh. Rachel kalau di Spain gitu ya. Oke, thank you. Udah mau bantuin saya. Nah, sekarang kita mulai saja. Ini materi yang baru basic sekali ya, baru basic banget. Jadi saya harap juga walaupun basic, kalian aktif untuk berpartisipasi, untuk memberikan pertanyaan. Jadi gali lebih dalam diri kalian tentang rasa ingin tahu yang terkait dengan slide yang dibaca teman-teman. Jangan lupa kalau mau tanya ada nama dan NIM-nya, atau misal mau berkomentar juga boleh. Misalnya, Bu, mirip sama yang aku tonton ini loh, nyambung ke ini. Komen aja bebas gitu ya. Seperti ini live. Kalau kalian suka nonton live di sosial media ya, atau live Instagram, live YouTube, kan berkomentar bebas banget. Apalagi ini sifatnya tertutup ya, harusnya lebih explore lagi rasa ingin tahunya ya, karena ini spesial buat kalian. Kalau di live-nya umum kan lebih bebas lagi kan. Nah, di sini justru ini kalian harus lebih explore lagi gitu. Oke, jadi feel free to ask, feel free to menggali diri kalian sendiri yang terkait dengan tema hari ini, etika, profesi, dan moral. Oke, ini saya sudah share juga di sebelah ya. Nah, jadi yang pertama kali untuk membacakan slide adalah yang tadi sudah ya, Zahra. Zahra Khairunisa. Oke, kita mulai dengan terminologi dulu. Terminologi atau definisi antara etika, moral, norma, dan nilai. Silakan, Zahra. Bu, suara saya terdengar? Sudah. Jelas. Etika. Mulai ya, Bu. Silakan. Etika, dari bahasa Yunani, ethos artinya kebiasaan atau watak. Moral, dari bahasa Latin, mos, jamak, mores, artinya cara hidup atau kebiasaan atau adat. Norma, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah. Nilai, dalam bahasa Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruknya, baik yang berkenan dengan proses instrumental atau hasil terminal.
Jadi menurut Zahra sendiri, etika moral dan norma serta nilai ini perbedaannya di mana? Kalau menurut Zahra? Menurut saya, acara hidup. Di mana bedanya? Salah nggak apa-apa, yang penting nebak aja, iseng-iseng nebak pakai intuisi gitu ya Bu, bedanya di ini loh, ini menurut saya Bu gitu. Jadi asumsi pribadi saja, jadi tidak apa-apa, salah, it's okay ya. Ya, kalau menurut saya etika sama moral tuh kayak hampir sama. Dia tuh kebiasaan atau watak yang kita miliki. Nah, kalau norma itu berarti aturan yang ada yang dimana di situ tuh mengatur kita supaya lebih baik gitu. Terus kalau misalnya nilai itu adalah pandangan baik buruknya seseorang kepada kita yang melakukannya. Ya, betul ya, betul. Jadi baik buruk itu bisa dinilai dari nilai itu sendiri, value atau norma, tapi sebenarnya bukan dari nilai ya. Jadi perbedaan antara empat hal ini adalah di ruang lingkup atau hierarki. Yang paling rendah itu yang mengatur manusia adalah nilai atau value yang kita bawa. Prinsip hidup itu value gitu ya. Nanti lebih lanjut kita akan lihat prinsip seperti apa sih di setiap manusia itu yang pada umumnya harus punya gitu. Nah, ini dia prinsip hidup itu nilai value yang berasal dari pendidikan selama kita sekolah, berasal dari keluarga atau dari lingkungan di mana kita dibesarkan atau dari pertemanan begitu. Lalu naik lagi ke norma atau aturan ya. Nah, aturan ini menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya menjadi cara hidup. Maaf Bu, putus-putus Bu. Nah, cara hidup ini ya, lagi rebutan sinyal ini. Satu kos-kosan pada pakai Zoom semua soalnya ya. Ya, udah mulai normal? Sudah, Bu. Sudah Bu. Itulah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau putus-putus kelihatan nge-lag, tak berhentiin dulu biar nggak ketinggalan. Kayak gitu ya. Jadi tingkatannya berbeda, hierarkinya dari nilai dulu, baru nanti ke norma itu aturan ya, baru jadi moral, jadi terbalik ini susunannya, baru etika atau dari atas dulu etika skup yang besar karena setiap bidang punya etika masing-masing, ada etika bisnis, etika hukum, etika publik, etika negara gitu. Masing-masing punya kebiasaan yang didasari dari nilai dari setiap individu kelompok tersebut berasal. Begitu kurang lebihnya, ya. Baik, silakan dilanjutkan lagi, Zahra, yang kedua slide-nya, pengertian etika. Pengertian etika, etimologi, berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti hati nurani ataupun perilakuan yang pantas atau yang diharapkan. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Ya, bisa dikatakan etika itu nanti akan jadi suatu aturan secara kolektif, kelompok, di mana menegaskan benar salah baik buruk gitu ya. Tapi ingat berdasarkan nilai yang dianut di daerah tempat atau budaya tertentu. Silakan. Yang ketiga. Etika mempunyai dua makna, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani ethos tunggal atau taeta jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Identik dengan pengertian moralitas. Ya, ketika punya dua makna, gitu ya. Makna pertama berkaitan dengan cara hidup yang baik, cara hidup yang seharusnya, yang memang dijadikan
aturan tradisi ya dari waktu ke waktu. Kalian pernah dengar tradisi di Bali itu namanya omet-ometan. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Di sini ada orang Bali nggak ya? Ada ya? Enggak, Bu. Enggak ada. Dulu ada sih di S1. Ada anak Bali ya. Nah, tradisi omet-ometan. Tuh, nanti kalian bisa cari sendiri. Habis itu kita bahas minggu depan. Omet-ometan ya. Ini tradisi kesukaan saya sekali nih. Saya lupa namanya. Omet-ometan atau omet-ometan. Nanti kalian searching. Ya. Habis itu kita diskusi minggu depan. Gitu ya. Seru, seru, seru. Nggak tahu kalau corona ini kayaknya nggak ada deh. Bisa bahaya kalau ada ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa langsung komentar, wah Bu ternyata ini, silakan langsung googling, nanti saya dikasih tahu apa itu. Ya, baru mungkin kita bisa bahas di akhir sesi kelas ini. Siapa tahu kalian lagi searching ya, silakan searching, ini tradisi di Bali, namanya omet-ometan. Ini adalah budaya yang khas daerah sana, mungkin kalau di daerah sini, oh my God, nggak akan mungkin itu terjadi gitu ya. Oke, masih lanjut lagi. Silakan, Sarah. Pengertian etika menurut para ahli. DSOP Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. DRS Sidi Gajalba dalam sistematik filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. DRS Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Ya, menurut Zahra dari 3 ahli tersebut, kesimpulannya apa sih etika? Pandangan tentang baik buruknya seseorang. Pandangan tentang baik buruk perilaku. Baik buruknya perilaku seseorang. Perilaku gitu ya. Atau kumpulan dari aturan nilai norma untuk menentukan perilaku manusia yang sebaiknya seperti apa, yang wajarnya, idealnya sebagai manusia yang baik seperti apa. Ukuran nilai baik buruk sebuah perilaku gitu ya. Ukuran baik dan buruk perilaku yang didasari atas kumpulan dari norma dan juga nilai gitu yang dianut bersama di adat setempat atau di daerah setempat. Baik. Silakan. Etika, Bertens 2000. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut sesuatu golongan atau masyarakat. Oke, jadi menurut Bertens etika itu ada 3 begitu ya. Pertama, mengenai bahwa ini berkaitan dengan tidak hanya sebuah aturan, tapi tentang hak dan kewajiban seseorang, bagaimana orang itu dikatakan memiliki moral sejauh mana yang baik dan moral mana yang tidak boleh dilakukan. Dan intinya adalah sekumpulan nilai ya. Etika ini sekumpulan nilai, sekumpulan aturan supaya kita berperilaku, tapi benar salahnya itu masih merupakan satu persepsi saja atau parsial, hanya sebagian golongan yang menganutnya. Jadi tidak bisa etika ini disamakan dengan daerah lain ya. Etika bisnis di Jawa mungkin beda di luar Jawa. Di Indonesia beda dengan di Jepang, atau di Jepang beda dengan di Eropa gitu ya. Di Eropa beda dengan di Afrika. Jadi nilainya berbeda-beda, bahkan tata cara juga berbeda nanti sampai ke cara beretikanya. Terima kasih Zahra sudah membantu membaca. Berikutnya bisa untuk mempersiapkan diri ada Amelia ya. Amelia dulu deh.
Amelia. Baik, Bu. Oke, silakan. Etika dan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin mos atau tunggal atau mores atau jamak, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oke, kesimpulannya apa dari poin ini, Amelia, tentang etika dan moral? Kalau etika mempunyai arti yang sama tentang manusia itu, gimana manusia itu berperilaku dalam kehidupan masyarakatnya. Kalau moralitas itu tentang adat sama kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi sama sebetulnya, tapi yang mendasari dari sebuah aturan kan moral itu berdasarkan sikap dan perilaku yang sudah disepakati bersama, bagaimana hidup yang baik, dan itu berulang jadi habit ya. Moral adalah habit dan kebiasaan dari waktu ke waktu. Gitu. Baik, silakan yang berikutnya. Maaf ini terbaca kan? Saya ganti agak sulit soalnya. Masih bisa kebaca ya? Baca. Masih, Bu. Oke, silakan. Dua pendekatan etika. Dua pendekatan etika. Pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Etika dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral, serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika kedua tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Iya, kenapa bisa dikatakan ada pendekatan pengertian bahwa etika yang kedua ini bukan berisikan sebuah nilai dan pandangan hidup atau aturan konkret ya. Kalau menurut Amel kenapa nih? Kalau etika yang di persepsi satunya kan kumpulan nilai dan aturan serta norma ya, pandangan hidup. Kalau yang ini bukan gitu. Apa sih kenapa bisa bukan sebuah kumpulan nilai dan aturan? Kalau menurut Amel apa kira-kira? Halo? Halo, Bu, sebentar. Ditebak aja, nggak apa-apa. Ditebak, Iya, ya. nggak apa-apa. Mungkin tidak berisikan nilai dan norma yang konkret itu, misalnya ada persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat itu tersebut, Bu. Oke, persetujuan itu gimana ya? Kesepakatan gitu, bukan nilai tapi hanya sepakat saja yuk ini jadi kebiasaan gitu. Ya, hanya kesepakatan yang tidak tercantum jelas dan Oke. tidak tertuliskan gitu. Ya, bisa. Ya, hampir tepat ya, dan itu juga tidak salah. Sebenarnya kalian pernah nggak ngelihat kalau masuk ke kantor tertentu atau kafe deh misalnya itu ya, ada logo, slogan, misalnya work hard, play hard, terus misalnya you have to stay focus, terus ditaruh gede-gede di ruangan tertentu, di lobby misalnya, itu jadi sebuah slogan. Nah, ini salah satu contoh budaya perusahaan atau nilai yang dianut perusahaan tersebut begitu. Tapi bukan berarti juga harus dijalankan mutlak. Kan nggak semua orang pengen work hard, play hard. Ada yang mau workaholic aja, play hardnya kalau belum selesai menyatukan Nusantara nggak bisa jalan-jalan, Bu. Kan ada yang tipenya ambisius ya. Atau ada yang tipenya santuy, nggak bisa kerja keras sebelum jalan-jalan dulu. Tapi untuk menyeragamkan lingkungan di situ, akhirnya jadilah sebuah etika. Terserah, intinya sama-sama harus bekerja. Gitu. Nah, value yang dibawa tiap orang kan beda, menyatukan kan nggak mudah. Jadi artinya bukan berarti ini sebuah aturan, tapi sebuah anjuran dan kesepakatan konsensus kelompok tertentu saja untuk menciptakan iklim yang jauh lebih kondusif dalam bekerja. Itu bisa pendekatannya
pakai etika yang kedua. Jadi seperti itu kurang lebih. Silakan dilanjut lagi yang berikutnya, Amelia. Pengertian etiket. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etiket yaitu etiket berasal dari bahasa Perancis, adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Ya, sopan santun, tata krama atau cara untuk menjalankan etika itu disebut etiket gitu. Silakan. 4 perbedaan etiket dan etika. Kak Berspens memberikan 4 macam perbedaan etiket dan etika, yaitu yang pertama, etiket menyangkut cara atau tata acara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misalnya, ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkan dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket. Iya, oke. Seperti itu kurang lebihnya ya. Tata cara untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik yang menurut aturan berlaku yang udah disepakati bersama. Misalnya etiket makan untuk jamuan western, gimana caranya dinner itu pakai table manner, itu etiket begitu. Terus menerima tamu harus seperti apa, itu etiket. Jadi tata cara yang lebih detail lagi, yang lebih operasional untuk bisa melaksanakan sebuah etika kesepakatan bersama atas perbuatan yang baik begitu. Nah, ini bisa menurut Amelia, bisa nggak ketika seseorang itu tidak melakukan aturan yang diharuskan misalnya, tapi dia juga udah masuk ke dalam kategori melakukan etika itu tanpa dia sadar melakukan etiket atau tata caranya. Ada kemungkinan nggak? Atau bisa atau tidak menurut Anda, Amelia? Bisa, Bu. Bisanya gimana? Bisa kasih contoh kira-kira? Bisa. Ya, seperti yang dicontohkan itu kan, misalnya menyerahkan sesuatu menggunakan tangan kanan. Tetapi biasanya kan kalau sesama teman yang udah biasa itu kayak udah pakai tangan kiri atau kanannya itu udah nggak terlalu diutamain gitu, seenaknya gitu. Ya, udah kayak nggak ada akhlak gitu ya. Iya, gitu Bu. Oke, itu dia. Makanya berarti bukan jadi kebiasaan ya, norma. Kan tadi yang kebiasaan itu kan kategorinya adalah norma, berarti memang sudah tidak pakai norma lagi. Tapi sebenarnya ada moralnya sih, nilai moralnya baik ya, memberinya ada. Tapi tata caranya mungkin detailnya nggak nyampe ke situ, begitu. Ada pertanyaan tidak dari Amelia? Silakan dapat kesempatan bertanya terkait yang dibacakan tadi. Misalnya pernah lihat sesuatu berkaitan dengan materi yang sudah dibaca. Ada nggak yang mau ditanyain terkait kasus? Boleh misalnya. Ada? Amel? Bu mau nanya Bu. Boleh, silakan. Selalu boleh bertanya ya di sini. Kan biasanya itu kalau di sini itu kan kalau bertemu orang yang lebih tua, itu kan kita agak menunduk gitu. Tetapi ada beberapa pemikiran yang katanya itu nggak usah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi bingung sopannya itu gimana? Yang sopan menurut di mana? Di Jogja atau di mana yang menurut? Di Jogja, Bu. Oke. Begini, kan ada nama, coba menjawab ya. Saya coba menjawab dengan asumsi pendekatan budaya setempat. Karena kan beda nanti kalau jawabnya pakai teori yang lain, jawabannya beda lagi. Gitu. Nah, karena kita ngikutin apa yang namanya Desa Mawacara, Negara Mawatata, atau di mana bumi dipijak, langit dijunjung, bisa pakai seperti itu. Tapi ingat, itu kan etika seragam ya, bareng-bareng untuk kesopanan. Dan etiketnya menunduk, etiketnya adalah cium tangan, etiketnya say hello. Itu cara. Yang inilah yang bedanya etiket dan etika.
cara. Etikanya adalah etika bertemu dosen, etiketnya adalah tadi menunduk, terus say hello, atau ucap salam, greeting ya. Boleh nggak Bu nggak greeting, misalnya boleh nggak Bu nggak menunduk, boleh nggak Bu nggak melakukan cara itu, tapi aku tetap menunjukkan mengikuti etika yang berlaku. Ini yang mau ditanyakan kan sebenarnya, Amel. Iya, Bu. Oke, sebenarnya bisa-bisa saja begitu ya. Tapi kadang kita ngelihat bagaimana karakter dari kelompok tersebut. Kalau karakternya kira-kira itu punya impact dan kebermanfaatan ke kita jauh lebih besar, dan ada dampak keberlanjutan yang mempengaruhi kita berapa tahun ke depan, dalam artian kita ada keterikatan nilai, ada keterikatan reputasi, dan sebagainya, tidak ada salahnya mencoba sesekali. Jadi sifatnya bukan mutlak ya, bukan tiap hari harus, akhirnya kita habitnya jadi berubah gitu. Tidak ada paksaan sebenarnya yang namanya nilai. Jadi sesekali mari Bu begitu. Terus kadang-kadang pagi tapi tidak menunduk gitu. Itu pun juga sudah menunjukkan sebuah kesopanan atau etika. Jadi tidak mutlak, banyak cara untuk beretika. Tidak harus pakai etiket atau cara satu, cara dua yang wajib harus cara satu terus gitu ya. Kesopanan itu banyak, ada cara dua, cara tiga, cara empat begitu. Tapi ingat, lihat lagi karakter masing-masing kelompoknya. Kalau karakternya harus seperti itu ya terkadang harus mengikuti, tapi kalau memang tidak, ya tidak perlu. Kan satu kelompok beda karakter ya. Kalau di saya kan tidak perlu mau tanya, harus Bu izin bertanya. Saya tidak perlu pakai etiket yang itu. Tidak usah buat saya aneh gitu ya. Langsung saja Bu, saya mau tanya gitu ya. Tidak usah ngomong izin. Selalu saya izinkan gitu ya. Kalau etiketnya berbeda. Kalau yang lain mungkin harus seperti itu. Cara saya berbeda begitu. Kembali lagi ke masing-masing karakter, budaya, tradisi, dan nilai pandangan dari masing-masing kelompok. Kalau pandangannya harus seperti itu, mau tidak mau beberapa saat perlu ketika berpapasan. Gitu ya. Kalau enggak ya enggak usah dipaksain begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Amel. Mudah-mudahan membantu menjawab. Terima kasih. Kalau kurang memuaskan mungkin bisa ada referensi lain lagi yang melengkapi. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Satu slide lagi deh, Amel. Satu slide baru nanti gantian Nabilah ya. Silakan dibaca dulu etiket dan etika. Etiket dan etika. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misal, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Jangan mencuri merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Iya, intinya sama-sama mencuri baik kiri atau kanan tidak dibenarkan begitu. Tapi ada ya pandangan atau nilai bahwa mencuri itu adalah benar, tuh ada. Jangan kaget, di dunia ini benar salah itu menjadi satu dan hanya sebuah persepsi saja yang namanya kebenaran begitu. Membunuh juga ada yang membunuh itu diperbolehkan ya, seperti berkorban untuk hewan korban. Terus ada yang membunuh karena dihukum ya, kejahatan itu diperbolehkan. Ada yang tidak boleh membunuh nyamuk atau semut juga ada untuk kalangan tertentu. Nah, seperti itu. Itulah pandangan hidup manusia dan akhirnya menjadikan sebuah etika tertentu dari golongan dan kelompok tertentu. Terima kasih Amel sudah bantu membaca. Sama-sama, Ibu. Oke. Sorry. Sekarang lanjut lagi. Nabila, halo. Halo Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tampak segar sekali. Habis renang ya. Di mana Gunung Kidul? Sekarang Masih di Palembang, Bu. Oh, Palembang. Empek-empek masih banyak yang beli di sana? Masih. Manis. Oke, kita tinggalkan dulu empek-empeknya.
Lanjut dulu ya tentang etiket dan etika perbedaan yang nomor 2. Silakan Nabila. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri. Ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita, atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, saya sedang makan bersama-sama, teman meletakkan kaki saya di atas meja makan. Maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian, tidak ada orang lain, maka saya tidak melanggar etiket. Jika saya makan dengan cara demikian. Nah, kalau Nabila setuju nggak dengan pernyataan ini gitu? Etiket itu kan tata cara untuk beretika. Nah, ketika tata cara makan etika makan itu kan harus di meja gitu ya, tidak berdiri dan pakai alat makan. Nah, sedangkan kalau nggak ada orang, kira-kira ada yang melakukan tidak dengan duduk ya, makan berdiri gitu, atau kakinya diangkat. Nah, menurut Nabila sendiri, Nabila ada di persepsi yang mana? Setujukah, bolehkah, atau gimana? Seharusnya sih nggak boleh, Bu. Tapi kalau makan misalnya kakinya nggak diangkat tuh nggak nikmat. Makanya itu dia. Kalau menurut kamu gimana? Bebas sih, boleh-boleh aja. Berpendapat kan tidak salah juga. Itu bukan sebuah kejahatan. Oke, hanya berbeda pandangan saja. Boleh ya menurut Nabila ya, silakan. Selama Iya, tidak Bu. lihat begitu di dalam kamar, cuman pakai top, makan diangkat sambil dengerin musik, Bu, awut-awutan gitu. Wah, ngeri kalau sampai orang lain lihat ya. Sebenarnya boleh saja, asalkan tidak dalam satu komunitas yang itu sifatnya publik gitu. Sedangkan sama aja menghormati orang lain kalau etika yang kita jalankan itu ada di suatu lingkup kolektif. Boleh sih, cuman bahayanya kalau kebiasaan aja, takutnya sih begitu gitu ya. Takutnya lupa kalau harus menjalankan tata cara yang benar gitu. Jadi dikhawatirkan kalau tidak jadi kebiasaan atau kebiasaan yang kuat adalah yang tadi yang kurang baiknya, takut kebawa aja nanti kalau ketemu orang gitu ya. Tapi kalau bisa menerima sih syukur-syukur aja. Tidak masalah. Silakan lanjut lagi. Dan Etika selalu berlaku, baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Misalnya, larangan mencuri selalu berlaku, baik sedang sendiri atau ada orang lain. Atau barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan meskipun si empunya barang sudah lupa. Oke, ini kira-kira Nabila pernah nggak pinjem barang terus bilangnya belakangan aja deh gitu. Alhamdulillah nggak pernah, Bu. Bilang dulu baru pinjem. Oke, bilang dulu baru pinjam gitu. Pernah dapat pengalaman nggak barang yang dipinjem gitu tiba-tiba hilang sendiri? Barang yang kamu Nah, kamu marah pernah, Bu. Enggak, ya udah biarin aja. Mungkin dia lebih butuh. Oke, ini sabar banget ya. Apa sih barangnya kalau boleh tahu di skandal? Biasanya sih kalau temen-temen di sekolah tuh kalau nggak pena ya penghapus tip X gitu. Terus hilang gitu ya pasti. Nggak apa-apa lah kalau pena, kalau yang dipinjem motor, sepatu mahal, aduh, ampun ya. Lama-lama awas aja. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori etika loh, pinjam meminjam ya teman-teman, termasuk pinjam uang ya, itu yang lagi rame banget di Twitter tuh. Karena teman baik, jadi semua diiyain gitu, terus nggak enak kan, akhirnya dipinjemin dan sebagainya. Nah, itu ada etikanya sesama manusia, walaupun kita ada kedekatan sebagai sahabat, tetap harus memainkan etika sebagai layaknya manusia umumnya gitu. Supaya ada respect aja as a human being harus saling respectful gitu. Kalau pinjam ya harus ada hitam di atas putih, ada materainya, karena saya juga akan butuh uang ini nanti. Saya akan minta sesuai janji yang kamu berikan. Tetap teman is teman ya, friend is friend, business is business. Jadi itu hal yang berbeda, etikanya harus dibedakan.
Sama kalau misal nanti Nabila punya teman yang bisa diajak berbisnis bareng, ada punya modal disatukan, bikin bisnis, jangan lupa dibuatkan aturan perjanjian bisnisnya, ke matrainya juga, bikin matrai, ke notaris ya. Jangan karena teman atau saudara, santai aja, kita tuh saudara kok ribet banget. Nah, mending nggak usah kalau udah bilang kayak gitu, nggak usah sama dia, malah serem. Nanti kalau ada apa-apa, profesionalismenya gimana, pertanggungjawabannya, karena bisnis itu kompleks ya. Banyak terjadi perpecahan keluarga dan teman karena masalah keuangan dan masalah komitmen ketika mereka harus dihadapkan pada dilema etika sebagai manusia begitu. Oke, silakan lanjut lagi. Etiket dan etika. 3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Misalnya, makan dengan atau bersendawa waktu makan. Etika bersifat absolut. Jangan mencuri, jangan membunuh. Merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar ya. Jadi kalau membunuh itu kan secara umum seluruh mayoritas di dunia sebagai ras manusia tidak dibenarkan begitu, kecuali untuk hal-hal yang memang itu adalah hukum yang sudah ditetapkan seperti narapidana narkoba yang memang hukumannya mati karena dia telah membuat ketidakbermanfaatan banyak pihak dan merugikan banyak pihak juga gitu. Nah, jadi makanya harus dilakukan hukuman. Jadi beda ya cara berpikirnya. Baik, dilanjutkan lagi. Yang keempat, silakan. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Misalnya, bisa saja orang tampil sebagai manusia berbulu ayam. Dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Etika memandang manusia dari segi dalam. Orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Sebab orang yang bersikap etis pasti orang yang sungguh-sungguh baik. Menurut Nabilah ini maksudnya apa ya? Etiket itu bisa aja menyebabkan atau bisa dinilai sifat munafik. Ada serigala begitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu menurut pandangan Nabilah etiket? Karena dia kan tata cara ya yang memaksa pada akhirnya supaya punya etika yang ditetapkan. Mungkin orang itu bisa berlaku menjadi manusia berbulu domba itu karena ada sesuatu hal yang tidak dimiliki diri sendiri tapi dimiliki orang lain yang ingin dia yang pengen dimiliki sama dirinya tapi nggak bisa, akhirnya dia berpura-pura baik padahal sebenarnya dia nggak suka sama orang itu. Karena memang harus etikanya dibuat seperti itu gitu ya, dibuat sopan padahal di belakang perang dingin gitu hanya. Ya bener sih, bener ini yang dimaksud berbulu domba. Misalnya kita jengkel ya sama teman karena mungkin tadi nggak balik-balikin duit atau emang ada pernah pertengkaran gitu, terus ngumpul bareng lagi, masa iya mau marah-marahan dan menunjukkan, dan etikanya sebagai manusia kan tetap menyapa gitu, sebagai orang yang baik tetap saling menjaga situasi biar tidak sama-sama ribut. Artinya kan ketika menjaga itu ditahan, bukan kita yang sesungguhnya tidak menunjukkan, ini yang disebut munafik ya. Jadi dia hanya sebagai ciri-ciri bahwa karena kita harus tetap objektif walaupun sering berperang, tetapi ketika untuk kebersamaan itu diredam dulu egonya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan etiket hanya memandang dari sisi yang terlihat. Tetapi seharusnya kalau memang orang tersebut baik ya harusnya dari luar dan dalam baik juga gitu ya. Orang yang beretiket baik juga kita harusnya bisa menilai dia juga punya etika yang baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Nabila? Tanya kasus? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Buat teman-teman yang lain, silakan nanti di chat room boleh sebutkan nama, NIM, sama pertanyaannya. Nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih Nabila. Sama-sama, Bu.
Oke. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke Solunita deh. Solunita Azahra. Halo. Halo Ibu, Halo, gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Sehat banget ya. Saking sehatnya sampai panas di sini. Sini tuh panas banget ya hawanya. Kamu di mana nih, Solunita? Di Bekasi Bu. Oh, lagi di Bekasi. Oke, Bekasi cuaca Iya. gimana? Hujan? Tadi barusan turun hujan, sekarang udah enggak. Hujan ya, Bekasi di sini panas sekali nih. Berapi sepertinya mau meletus terus ya. Yang lagi di posisi Jogja panas nggak? Semalam panas nggak bisa tidur loh. Biasanya Jogja nggak kayak gini. Oke, kita ngomongin Jogja. Sekarang kita ngomongin M4 hierarki etika. Azahra, sorry. Solunita Azahra ya. Nah, silakan dibaca dulu ini diagramnya. 4 hierarki etika. Yang mikro, makro, yang bawah mikro, moralitas pribadi, etika profesi, etika organisasi, etika sosial. Oke. Menurut Azahra, ini gambar ini, bagan ini gimana ceritanya nih? Menunjukkan apa? Bisa dijelaskan? Menurut saya ini tentang yang ada dari etika-etika itu Bu, dari etika sosialnya, organisasi, profesi, sama pribadi kita. Apa hubungannya dengan makro di sini nih? Aku nggak kedengeran, terputus. Apa hubungannya mikro dan makro di sini? Hubungannya yang di dalam sama yang di luar gitu, Bu. Oke. Ini ada putus lagi. Ya. Oke, jadi bedanya ketika kalian melihat diagram ini kan bentuknya terbalik ya. Bentuknya ini kan terbalik. Jadi yang di atas itu yang etika sosial, lalu yang di bawah itu etika organisasi, ada etika profesi, baru moralitas pribadi, begitu. Nah, ini artinya adalah ruang lingkup atau dampak yang ditimbulkan bagaimana etika ini bekerja. Sifatnya dari makro yang lebih luas ke lebih kecil lagi ruang lingkupnya. Etika sosial itu lebih ke bangsa dan negara, lebih ke global ya, negara terutama. Jadi setiap negara punya etika bernegara ya. Nanti ada etika sebagai warga negara gitu. Lalu turun lagi ke organisme yang lebih kecil di dalam negara, ada sebuah pemerintahan, ada sebuah institusi, ada sebuah organisasi seperti universitas, sekolahan, kantor, ya kepolisian dan sebagainya. Itu juga ada aturan di situ. Itu makro skalanya ya, tapi lebih kecil lagi. Terus turun lagi di bawah organisasi atau di dalam organisasi ada profesi begitu atau pekerjaan yang dimana membutuhkan keahlian di bidang tertentu. Nah, etika perlu ada aturan juga ketika bekerja. Nanti semakin kecil adalah diri kita sendiri, yaitu sebagai moralitas pribadi juga perlu adanya aturan untuk bersikap, berpikir, dan juga berkata gitu. Silakan dilanjutkan prinsip etika dan perilaku. Prinsip etika dan perilaku. Yang pertama, kejujuran, honesty. Yang kedua, memegang prinsip, integrity. Yang ketiga, memelihara janji, promise keeping. Yang keempat, kesetiaan, fidelity.
Yang kelima, kewajaran, fairness. Yang keenam, suka membantu orang lain, caring for other. 7, hormat kepada orang lain, respect for other. Yang ke-8, warga negara yang bertanggung jawab, responsibility citizenship. Yang ke-9, mengejar keunggulan, pursuit of excellence. Yang 10, dapat dipertanggungjawabkan, accountability. Oke. Kalau menurut Azara sendiri, prinsip hidupnya Azara apa sih kalau boleh tahu yang selama ini Azara pegang teguh? Prinsip hidup, pandangan hidup. Punya slogan nggak atau quotes dalam hidup yang itu jadi landasan hidup banget gitu loh. Apa, Azahra? Kalau aku jujur, setia, sama memegang prinsip, sama memelihara janji, sama hormat kepada orang lain juga, suka membantu orang lain juga. Terus aku juga dapat dipertanggungjawabkan, bisa dapat bertanggung jawab. Oke. Banyak banget ya. Berarti orang yang setia terus memegang janji. Wah, keren banget. Oke. Kalau boleh tahu quotes hidupnya apa? Punya quotes nggak? Berani untuk gagal. Berani untuk gagal. Oke, thank you. Saya mau cek ke teman-teman yang lain nih. Nah, saya mau cek yang lainnya. Sebentar. Oke, untuk teman-teman yang lainnya nih, ada Rasel. Rasel, kamu punya quotes hidup nggak? Atau punya slogan yang jadi favorit kamu apa nih, Rasel? Kalau quotes atau slogan favorit tuh lebih tepatnya kalimatnya kalau dari seseorang itu nggak tahu ya Bu, tapi aku pernah dengar kayak selebgram gitu bilang, apa yang kamu mau coba aja dulu. Gitu. Berani mencoba gitu ya. Kalau Azara berani untuk gagal, kalau Rasel berani mencoba dulu. Oke, thank you. Saya mau cek lagi yang lain. Kalau Nabila punya quotes nggak? Atau prinsip hidup yang itu Nabila banget, yang bikin Nabila jadi seperti sekarang, seorang calon sarjana. Yo. Berani mencoba sekalipun itu gagal, coba sampai berhasil. Coba sampai berhasil. Wah, ini ambisius yang ini ya, prinsip hidupnya ya. Pokoknya harus jadi. Boleh, boleh. Tiap orang bebas sih punya prinsip hidup. Saya mau cari lagi yang sedikit unik. Mungkin kita akan temukan teman-teman di kelas kalian yang punya prinsip hidup yang agak-agak berbeda. Ada Pak Bagus, Mas Bagus, Ahmaluddin Nabil. Ya, oke. Ya Bu, apakah suara saya terdengar? Jelas dong, terdengar. Jadi slogan hidup saya, tujuanku bukanlah jadi lebih baik dari yang lain, tapi jadi lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Oh, jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Luar biasa, oi. Oke, berarti improvement. Slogannya adalah terus berkembang dan terus jadi manusia yang lebih baik lagi. Caranya gimana sih kalau boleh tahu supaya bisa jadi lebih baik lagi? Kalau cara saya pribadi sih gampang aja Bu. Dari misalnya sebelumnya saya sholatnya nggak ke masjid, terus sekarang mungkin sholatnya ke masjid atau mungkin lebih tepat waktu, gitu aja Bu. Oh gitu, lebih taat lagi ya untuk mendekatkan diri. Wih, ini jadi religius sekali ya. Terima kasih. Sekarang lanjut ke Syarif deh. Syarif, hibatullah. Nah lo. Ini quotes favorit buat hidup kamu apa nih, Syarif? Favorit saya itu apa ya? Lakuin apa yang kamu mau, tapi kamu bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Oke, bertanggung jawablah pada apapun pilihan hidupmu gitu ya. Keputusan hidupmu itu fine asal kamu serius ngejalaninnya, tanggung jawab.
Wah, ini tipe-tipe responsibility-nya tinggi nih si Syarif nih. Wah, dia siap bertanggung jawab ya, walaupun nanti apapun yang terjadi. Oke, dari 1 sampai 10 tadi, kalau Syarif yang mana sih yang menurut itu Syarif banget? Dari prinsip tadi 1 sampai 10 nih. Ini yang Syarif banget yang mana? Bentar Bu, tak baca dulu. Ya, honesty, integrity, kesetiaan, kewajaran. Kan ada ya orang yang halu ya nggak wajar gitu. 10 Bu, terakhir itu loh. Dipertanggungjawabkan. Ini keuangan loh. Tanggung jawab yang 10 itu keuangan loh. Ya nggak apa-apa sih. Accountability. Tanggung jawab secara keuangan. Etika keuangan. Transparansi gitu Mas. Oke, yang 10 ya. Oke, thank you. Thank you so much. Saya masih mau ngerandom lagi. Mungkin kita akan temukan banyak sekali. Ada Renanda Bramantia. Apa prinsip hidup kamu, Renanda? Atau kamu punya quotes favorit tidak dalam hidup ini? Kalau quotes sih, berbuat baiklah tanpa alasan. Berbuat baiklah tanpa alasan. Nah, ini sungguh complicated ya. Baik itu nggak cukup. Baik kalau nggak benar gimana nih? Ini tough question. Yang paling utama sih itu. Oke, paling utama kalau itu. saya sendiri. Oke, berbuat baiklah tanpa alasan. Berbuatlah baik di jalan dharma, baik dan benar, tanpa melihat hasil kali ya, berorientasi hasil kali ya, mungkin ya. Ini aku malah menurut orang sih. Oke, bebas, boleh. Thank you. Ini kamu magang jadi staf khusus ya? Oh, enggak, Bu. Enggak. Amin. Dia juga enggak Amin. apa. Oke, ada dia Rumekti, asik. Kaget pasti ya. Dia kamu punya quotes nggak dalam hidup yang itu kamu tempel di kamar gitu? Kalau quotes ada Bu. Apa ya? Dunia itu sangat kejam tapi juga sangat indah. Bagus banget. Dunia itu kejam, penuh kesengsaraan ya. Hidup adalah sengsara samsara. Udah kayak Buddha kan ya. Tapi sangat indah. Itu gimana ya? Paradoks ya. Itu maknanya tolong dijelaskan. Kejam tapi indah. Dangerously beautiful gitu atau gimana? Kan bentar Bu, ini kipas anginnya kan. Piye kejam kipas anginnya. Lanjut Bu. Ya, kenapa ya, kamu itu loh, mengakui bahwa dunia kejam tapi indah itu esensinya apa yang bikin itu jadi quotes hidup kamu? Kejamnya itu ya dari lingkungan sendiri, tapi juga indahnya itu juga dari lingkungan. Lingkungan itu yang indahnya tuh dari keluarga Bu. Kalau menurut saya ya. Oh ya nggak apa-apa. Terus juga kan di Indonesia sendiri juga memiliki apa namanya sumber daya alam apa tuh kayak pantai-pantai gitu loh. Tempat rekreasi. Nah, itu yang indah gitu ya, yang indah-indah. Oke, thank you Dia ini kalau aku lihat dia prinsipnya keseimbangan dalam hidup ya, balance of life. Jadi yang nggak enak itu ya itulah dunia, yang enak itulah dunia. Jadi di dunia itu enak nggak enak ditelan jadi satu sebagai satu warna-warni kehidupan. Jadi nggak selamanya tuh nggak enak terus, pasti ada enak, nanti ada nggak enak ya nggak. Dan selalu bisa keluarga dan tempat-tempat yang cantik tuh buat dia adalah penetral yang nggak enak-enak ya jadi enak. Bener nggak? Ya kalau salah juga nggak apa-apa ya. Thank you Dia Rumekti. Cari yang backgroundnya rodok-rodok unik ini. Ini kita mulai sedikit-sedikit perkenalannya. Ada Fadil Muhammad Rashid. Nah, sih. Yo, apa sih prinsip hidupnya Mas Fadil nih? Prinsip. Stop, Bu. Piye? Stop, Bu. Stop thinking, observation, planning. Stop. Thinking, observation, dan planning.
dan planning. Bisa dijelaskan maknanya apa? Kenapa kamu memilih quotes hidup stop thinking ya? Nggak mau berpikir. Why? Untuk yang pertama, jika kita mengalami jalan buntu, maka kita perlu berhenti terlebih dahulu. Untuk apa berhenti? Untuk agar tidak tidak gimana? Terburu-buru. Kita harus berpikir untuk mendapatkan jalan yang benar. Untuk thinking, kan kita dalam stop itu kita dalam keadaan masalah yang buntu, kita itu perlu berpikir dengan baik. Dan dalam pikiran kita itu perlu yang dinamakan observation, menganalisis sebelumnya yang harus kita hadap. Yang sebelumnya masalah kita yang apa ya disebutnya? Ya masalah hidup lah gitu. Perlu dicari jalan solusinya, observasi solusi masalah. Terus tadi yang terakhir apa tadi? Stop thinking, observation, planning. Kenapa planningnya dibuat sih? Kenapa? Why? Planning itu kan membuat jalan yang baru. Jadi jalan yang dulu yang pernah kita salah itu di planning, dibuat dari awal lagi, Bu. Jadi di remake ulang, di replanning ulang, dibikin rencana baru. Iya. Diobservasi terus diulang lagi. Ini ahli evaluasi sebuah eksekusi nih. Kalau ya karakternya Fadil nih bagian evaluation project ini practitioner bakalannya kayak gitu. Jadi kalau ada planning yang nggak tepat, jadi nanti yang tukang observasinya kayaknya skillnya kaliannya si Fadil nih. Oke, good. Very good. Pasti ini bisa. Kamu sering banyak menemukan kegagalan ya. Kenapa tiba-tiba postnya jadi planning lagi, gue harus planning lagi gitu. Pasti dari 10 yang berhasil 1, terus itu ngerasa ya udah jalanin aja deh kayak gitu nggak sih? Pada akhirnya Soalnya kan sekarang kan juga lagi mimpin komunitas, jadi banyak lah pengalaman lah. Kalau boleh tahu apa ya komunitasnya di mana? Mendaki, Bu. Oh, mendaki. Kelihatan ya di belakang ada backpack-nya dong. Iya, Bu. Nanti lama-lama kita online, Fadil udah sampai Raung gitu, tahu-tahu udah background-nya udah di gunung, udah di Ranukumbolo. Iya, pas online ya. Oke, thank you. Sama-sama, Bu. Ya, kalau kita explore lagi pasti nemu lagi nih. Lagi 2 lagi deh. Yang 2 nih ada Denisa. Halo. Selamat terpilih. Denisa, dari 1 sampai 10 tadi prinsip beretika Denisa, yang mana yang itu Denisa banget? Jujur sama memelihara janji. Memelihara janji. Oke. Sip. Bagus ya. Memelihara janji. Kenapa Denisa merasa bahwa prinsip hidup yang saat ini saya pegang teguh adalah memelihara janji? Apa alasannya? Kamu harus punya prinsip jadi orang yang patuh akan janji. Karena Tuhan banyak. Wah, putus-putus. Oke deh, nggak apa-apa. Maaf ya, agak putus-putus di sini. Susah banget ini ya. Thank you, Denisa. Mungkin memang sudah pilihan dari hatinya Denisa. Oke, satu lagi. Siapa ya? Abdurrahman deh. Ada kucing lagi jadi astronot nih. Aku suka ya. Bu. Ayo. Halo Pus Meong di belakangnya. Astronot Pus. Kamu punya prinsip hidup apa nih?
Quotes hidup. Kalau aslinya ada dua, Bu. Ada prinsip hidup sama quotes. Kalau prinsip hidup itu bahasa Jawa, Bu. Oke, apa itu? Sopo wong sing nyenengi sing gawe seneng wong liya bakalan disenengi Gusti. Bahasa Indonesia dong, kan ada yang bukan orang Jawa nih. Siapa yang suka nyenengin orang lain bakalan disenangi Gusti. Ya, siapa yang membuat orang lain Membuat orang lain bahagia atau berbuat baik Gusti itu bakalan balas dengan kebaikan. Ya, bakal yang Maha Kuasa akan membalas dia dengan kebaikan. Itu apa? Quotes. Itu prinsip hidup, Bu, jadinya. Hidupnya Abdurrahman. Ya. Oke, lalu yang berikutnya? Kalau quotes yang suka sih, bermimpilah setinggi langit, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Mantap. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, sesuai dengan background-nya, jangankan bintang, bahkan Mars pun akan setuju ya. Iya, Bu. Oke. Tapi kalau ada yang bilang kayak gini, jangan ketinggian mimpinya, nanti kalau jatuh sakit, itu menurut kamu gimana? Itu kan ada antitesisnya itu. Iya kan, kalau jatuh semua sakit. Jatuh cinta aja bisa sakit. Kalau takut sakit ngapain jatuh cinta gitu ya. Jadi setiap kamu udah harus mending tahu rasanya sakit ketimbang tidak tahu rasanya sama sekali. Oke. Nanti bisa di planning ulang ya sama Abdurrahman tadi ya. Kalau ini sakit kan gimana biar nggak sakit gitu ya. Iya, Bu. Benar-benar. Oke, thank you Abdurrahman Arif. Ini cita-citanya astronot kayaknya nih. Saya dulu waktu zaman SD loh. Oke, kayaknya tadi ada satu lagi deh. Ada satu lagi siapa ya? Itu ada bapak-bapak, siapa sih? Naomi Eka Putri. Kenapa dia Eka Putri kakean. Ya, Bu. Naomi, kamu punya prinsip hidup apa nih? Quotes hidup apa nih yang jadi gitu penyemangat hidup? Ada. Ya, apa? Quotes-nya itu, jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini. Artinya kayak jangan melewatkan kesempatan yang kemarin karena kayak nggak bisa diulang lagi gitu kalau misalkan nggak ada kesempatan itu gitu. Amin. Itu rame banget di situ. Astaga, kamu lagi kuliah apa lagi? Itu lagi rame, Bu, di rumah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa mengikuti perkuliahan. It's okay ya? Iya. Thank you. Iya, Bu. Satu lagi. Movies. Wih, kapok. Pokoknya yang nggak malah tak pilih kok. I'm sorry. Aduh, kok nge-report malah. Don't report. Ya, movies. Dari 1 sampai 10 yang tadi sudah dijelaskan tentang prinsip etika dan perilaku, mana yang itu Mufid banget ya? Atau mungkin Mufid punya quotes hidup? Kalau quotes hidupnya itu, ubah pikiranmu, engkau dapat mengubah duniamu. Ubahlah pikiranmu, maka kau dapat mengubah duniamu. Supaya bisa mengubah duniamu. Ya, begitu. Apa alasan Mufid memilih itu sebagai prinsip dan quotes dalam hidup tentang pikiran, the power of mind? Karena menurut saya itu pikiran adalah hal yang utama. Karena bisa berpikir positif, maka depannya juga hasilnya akan positif kayak gitu. Iya, benar. Manifestasi sebuah mimpi itu mesinnya, the secret of manifestation of goal and dream. The machine is in our key. Mesinnya ada di kepala kita, di mindset kita. Jadi ya itu betul juga ya. Saya setuju itu. Saya suka sekali. Kekuatan pikiranlah yang akan menentukan siapa kita nanti. Begitu. Thank you. Sama-sama. Di kandang apa nih? Cuma pikir aja sih, Bu. Nggak bosan. Tak kira kandang ular apa kandang. Oke, thank you. Enggak. Kita seneng ini ya, gangguin teman-teman kayak gini. Ayo, sekarang
Kita lanjutkan lagi membacanya. Thank you ya tadi yang sudah menyelesaikan. Tadi Zahra ya? Zahra. Thank you Azhara. Sekarang saatnya Rachel. Sampai jam berapa sih? Sampai lupa nih aku. Hai Rachel. Yang prinsip etika dan perilaku ini, Bu. Yang ini, sorry, bentar. Ya, silakan. Bentar. Pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian, atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Menurut Franz Magnus Suseno, profesi dibagi menjadi dua, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Oke, jadi profesi luhur. Nah, sekarang selanjutnya profesi luhur dan umumnya. Silakan. Pengertian selanjutnya yaitu profesi pada umumnya terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu 1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan 2. Hormat terhadap hak-hak orang lain. Profesi luhur juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Nah, jadi profesi luhur itu mungkin kalau tidak tersertifikasi begitu ya, kan ada yang dimaksud profesi adalah pekerjaan yang dibuktikan dengan sebuah sertifikasi dan bidang keahlian tertentu hingga dia dikatakan expert, ya expertise atau ahli sekali ya, seperti dokter, kan dia keahliannya khusus, bahkan harus kalau praktek, izin prakteknya itu harus di-renew lagi beberapa kala ya, atau juga arsitektur juga kan dia kalau punya praktek sendiri juga harus ada izin lagi, di-renew lagi, termasuk juga profesi yang lainnya gitu ya, ada lawyer juga ya, itu juga harus di sertifikasinya, harus izinnya diperbaharui terus. Nah, profesi luhur ini bisa jadi bagian dari profesi yang tadi disebutkan atau di luar itu seperti penasihat atau juga pemuka agama. Tapi sekali lagi mungkin agak sedikit twisted ya. Luhur di sini kan nanti melihat acuannya kebermanfaatan jangka panjang dan dampaknya pada bangsa negara dan juga sekitarnya. Nanti dilihat sampai sejauh itu. Oke, kita lanjut dulu. Tentang moral. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, jamak atau mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila. Oke, moral artinya adalah kebiasaan yang mengindikasikan atau mencirikan sebuah budi pekerti. Silakan. Pengertian moral menurut para ahli. Chaplin, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Harlock, moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Wantah, moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Oke, ini pengertian menurut ahli ya tentang moral. Lalu esensi dari pengertian moral? Esensi pengertian moral. Moral merupakan suatu sikap atau tindakan yang dimiliki tiap individu yang memiliki nilai positif seperti bersopan santun sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Dengan memiliki moral, manusia bisa menjalankan hubungan yang baik dengan individu yang lain. Secara umum, moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai apa yang baik dan yang buruk. Oke, moral inilah jadi ukuran nanti ya, baik dan buruk. Dilanjutkan dulu, macam-macam etika. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif.
Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai di dalam hidupnya. Jadi perbedaannya apa kalau menurut Rachel nih? Dilihat dari dua pengertian etika di atas. Deskriptif itu seperti apa? Normatif itu bedanya apa dengan deskriptif? Kalau menurut saya itu, kalau etika deskriptif, menurut pandangan seseorang menurut pandangan seseorang yang bernilai. Nah, normatif itu lebih ke tindakannya, Bu, menurut saya. Oke, ya betul. Ya, udah tepat ya. Jadi deskriptif di sini kan menelaah secara pikiran individu saja atau tentang seseorang saja berdasarkan satu standar gitu, pikiran seseorang gitu atas perilaku orang lain. Sedangkan normatif ini yang seharusnya dilakukan memang kalau dengan yang lebih tua kita harus lebih menghormati begitu. Tapi cara menghormatinya kan masing-masing. Kalau di luar negeri sebut nama aja ya, nama orang tua pakai sebut nama nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan ada embel-embel bapak, ibu, kakak, dan adik, dan sebagainya. Nah, normatif itu adalah semua orang harus dihormatin begitu. Tapi deskriptifnya, cara menghormatinya beda-beda loh. Kalau di sana sih boleh panggil nama. Justru kalau kita cuman panggil nama di sini nggak sopan. Kalau di luar negeri, kalau ada embel-embel bapak, ibu, malah dianggapnya terlalu tua gitu ya. Nggak mau dipanggil seperti itu. Terlalu ada hierarki gitu ya. Ada senioritas, junioritas tuh mereka kurang bisa akrab jadinya, kurang equal begitu. Silakan lanjut lagi. Yang ketiga, etika teleologi adalah suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Yang keempat, etika deontologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi, etika deontologi yaitu tindakan dikatakan baik, bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalau dua pendekatan ini berbeda ya, mau melihat baik benar, melihat dari keempat etika ini berbeda. Tadi kan ada deskriptif, normatif, teologi, dan juga deontologi. Teologi itu etika di mana aturannya bersumber dari agama atau ajaran di kitab suci begitu. Lalu kalau yang empat, yang deontologi itu baik buruk suatu perilaku itu dilihat dari dampak kebermanfaatan untuk dirinya sendiri, sejauh mana dia mendapatkan manfaat dan sejauh mana lingkungan sekitar kena dampak baik atau buruknya begitu. Makanya kan kadang nggak bisa ya. Kalau ini sebuah event atau sebuah kegiatan terus diukur dari sisi pandangan teologis, lalu berangkat dari deontologi bermanfaat ya misalnya untuk banyak orang, tapi teologinya nggak masuk, itu nggak bisa, itu udah beda ranah pengukuran, jadi makanya sering konflik. Sebenarnya itu udah dua dunia yang berbeda gitu. Jadi alangkah wise-nya kalau kita bisa melihat akarnya berasal dari mana sudut pandang masing-masing ketika orang menyatakan benar dan salah. Silakan. Kesimpulan, dari berbagai macam pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa etika suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian, yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu. Sedangkan moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Oke, jadi menurut Rachel, apa kesimpulan dari etika, moral, dan juga profesi? Gitu. Atau apa itu etika, profesi, dan moral? Apa korelasinya? Menurut pandangan Rachel sendiri. Kesimpulan yang udah saya pelajari pada hari ini tuh, kalau etika yang tadi yang di awal-awal kan katanya tadi nilai, norma, moral baru etika. Jadi etika itu menurut saya suatu gambaran besarnya
aturan besarnya dari nilai-nilai yang bersatu. Jadi perilaku baik buruknya seseorang, baik itu secara kelompok, baik itu organisasi, yang merangkum jadi satu menjadi sebuah etika yang akan mencerminkan etika tersebut. Sedangkan profesi itu bidang keahlian ya Bu, yang saya tangkap. Jika dia dalam profesi dokter, dia akan mendapatkan nama depan atau dapat sertifikat yang telah ditempuhnya. Sedang moral itu bawahnya etika tadi, yaitu mengatur tingkah laku seseorang. Ya, betul. Jadi profesi kan butuh yang namanya etika juga ya. Jadi ketika kita sudah punya pekerjaan yang itu merupakan basic kita bekerja dan bidang keahlian kita sudah di situ, dan ketika berperilaku juga menghandle lingkungan sekitar, perlu adanya aturan yang berlandaskan pada moral dan juga nilai-nilai kebenaran di masyarakat sekitar gitu. Oke, terima kasih Rachel sudah membantu membaca, gitu ya. Oke, sebelum diakhiri saya ada sedikit lagi yang perlu dikonfirmasi. Kira-kira ada pertanyaan nih dari saya ya. Kok dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tanya ya. Saya coba untuk bertanya nih ke teman-teman nih. Ada situasi di mana kalian besok bekerja dan kalian jadi pegawai baru gitu ya di kantor, dan waktu kalian jadi pegawai baru, kalian mengalami shock culture gitu atau budaya yang berbeda, kantor yang baru dengan kita sendiri begitu. Nah, gimana cara supaya kalian bisa menghandle budaya kantor yang sedikit bikin mengguncang karena kita anak baru di situ ya, karena mungkin kita cocoknya kerja sendiri, tapi karena orang tua kita mencoba ikut orang lain ya, kerja di PNS atau di BUMN, tapi kita mungkin jiwanya beda nih. Nah, caranya gimana sih buat trik dari teman-teman sendiri rencananya kalau memang itu besok terjadi gitu ya. Siapa yang mau berkomentar? Silakan. Saya, Bu. Siapa nih? Ayu. Iya. Oke, silakan Ayu. Kalau menurut saya itu dengan cara melakukan pendekatan lingkungan kerja. Karena kalau kita sudah dekat sama lingkungan kerja, secara lambat laun itu kita juga akan memahami tentang kriteria teman-teman yang ada di tempat pekerjaan tersebut. Jadi kita tuh lebih merasa kayak, wah sekarang aku tuh udah nyaman banget kerja di sini. Jadi kayak gitu kurang lebih. Pendekatan lingkungan kerja. Jadi mengikuti alur kerja yang ada dulu ya gitu. Beradaptasi. Iya, beradaptasi. Mencoba beradaptasi. Nah, pertanyaannya berikutnya, ketika beradaptasi sejauh mana kita menghilangkan jati diri seandainya tuh berbeda banget sama visi misi dan jiwa kita. Misalnya, nah kalau dari Ayu gimana? Udah dicoba nih adaptasi tapi tetap nggak bisa, udah tetap crash aja gitu. Kira-kira trik apa lagi? Atau apakah memang akhirnya menyerah, saya nggak cocok di sini, ya udahlah mungkin saya hanya bertahan 6 bulan aja, kasih standar sendiri. Kalau dari Ayu gimana? Menurut saya misalkan udah kita coba pengenalan lingkungan pekerjaan tetapi kita masih saja tetap merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut, kalau dari diri saya pribadi itu saya lebih memilih untuk mengundurkan diri, tetapi dengan cara mengundurkan dirinya itu secara baik-baik gitu, Bu. Oke, berarti mencari lagi kesempatan yang lain ya. Kamu kasih batas dirimu kira-kira kalau seandainya itu terjadi, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Ini kan buat latihan juga, semisal kita punya usaha terus karyawan pada nggak betah, itu kan pasti kita PR banget, nggak bisa tidur. Nah, kalau kamu sendiri, batasan waktunya yang kamu tolerir untuk bisa kamu akhirnya menyerah, itu kamu punya berapa lama? Apakah 1 month, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun? Kalau saya antara 3-5 bulan sih, Bu. 3-5 bulan ya untuk bertahan. Alasannya apa kamu memilih 5 bulan? Karena kan kalau misalkan dalam suatu pekerjaan itu selama 1 hingga 2 bulan itu emang kita
kadang masih merasa beradaptasi sama lingkungan tersebut. Tetapi kan misalkan udah memasuki bulan berikutnya, takutnya kita merasa mulai nyaman terhadap pekerjaan tersebut, jadi ya lebih lebih lama gitu beradaptasinya. Jadi butuh waktu dulu melihat situasi, jangan-jangan kita sudah bisa mengikuti alurnya. Ternyata malah keluar di bulan kedua gitu ya, karena kita belum tahu kita punya gift dalam diri tuh belum keluar semua, jangan-jangan gitu ya. Mungkin itu kali. Oke, thank you Ayu Wulan. Sekarang tadi yang resen siapa ya? Thank you. Tadi Fadil bukan? Fadil udah resen nggak tadi? Iya, Bu. Nah, silakan Fadil. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Yaitu dengan cara mengenali, memahami kebudayaan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, cara mengenalinya gimana? Dengan cara berkomunikasi dengan baik antara atasan dan beberapa anggota lainnya. Cara berkomunikasi dengan baik bisa kasih contoh realnya enggak? Misalnya seperti menyapa, mengajak berbicara, dan nongkrong gitulah, Bu. Nongkrong atau diajak naik gunung gitu ya, atau kita cari teman yang satu hati, bener nggak? Iya, Bu. Ya, saya setuju kalau itu ya. Oke, kalau udah diajak nongkrong, nggak ada yang mau, diajak naik gunung, nggak ada yang satu vibe, so gimana dong, Fadil? Trik yang lain? Mungkin bisa mengikuti apa yang dia mau, tetapi mempertahankan jati diri kita. Oke, how you hold your genuinity? Gimana caranya kamu mempertahankan jati dirimu? Misalkan dia ke jalan yang tidak benar. Wah, ngeri. Kemana itu ke tidak benar itu? Oh, diajak Misalkan aja, Bu. ngedrink. Ya. Oke. Dia minum, tapi saya tidak, gitu, Bu. Kamu aja yang minum, aku yang ini aja yang sirup gitu misalnya ya. Diajak congyang, aku mau gitu ya. Ya aku pernah sih Fadil diceritain ya teman-teman itu kan ketika ngedil sebuah kontrak, sebuah bisnis itu harus nyongyang ya, harus minum bareng di klub gitu. Nah otomatis kan wah bukan budaya aku ya, aku dimintai tolong hanya untuk lobbying aja sih sampai dapat nomornya gitu kan, sampai dapat nomornya terus kita temanku yang ngajak makan dinner gitu, berikutnya dia yang ngajak makan buat ngedilin sebuah kontrak lah istilahnya, dapat modal gitu kan. Nah, aduh kok ngedilinnya dia ngajaknya di klub gitu kan, bukan budaya banget. Ya cari yang memang budaya teman-teman yang kayak gitu. Nah, otomatis kita bilang, I'm sorry, aku nggak bisa kalau harus minum kalau di tempat itu gitu ya. Nah, biasanya kalau emang orangnya baik dia akan ngerespek dan akan bisa menghargai keputusan. Juga ada cerita lagi nih, ada seorang mahasiswa Indonesia yang dia kuliah di luar negeri ya, di London, di Inggris, cowok gitu ya. Terus mereka nginep dan tinggalnya sehari-hari itu di dormitory atau di kontrakan yang isinya banyak berbagai mahasiswa dari negara lain. Dan mereka ini kebanyakan dari Europe, dari Asia, yang Asia dari Jepang gitu ya. Nah, setiap hari Sabtu di dorm itu, di kontrakan mereka, hobinya backyard party ya, hobinya itu pesta di belakang rumah gitu ya, kayaknya aku udah pernah cerita backyard party gitu. Nah otomatis kan sudah jadi kebiasaan mereka ya, pakai bikini tiap hari Sabtu, renang, terus minum alkohol, nge-wine gitu dan sebagainya lah, ngegrill. Sedangkan si mahasiswa Indonesia ini tidak punya habit seperti itu, pasti kaget ya. Suatu saat kita kalau di kondisi itu kaget dan denial, aku nggak mau ikutan, wong itu bukan kebiasaan aku kok gitu ya. Tapi yang terjadi dia juga malah terkaget-kaget ketika dia denial nggak mau ngumpul gitu. Kenapa? Teman-temannya malah berpikiran yang enggak nih anak kenapa ya sakit ya, atau nih anak ada mental disorder ya. Jadi yang timbul adalah persepsi-persepsi negatif aneh jadinya. Terus akhirnya dia berusaha untuk ikut satu kali aja backyard party-nya seperti apa sih supaya tidak aneh-aneh pikiran teman-teman. Ya ternyata cuman ngumpul makan, minum, terus habis itu saling mengenal. Jadi itu jadi ajang untuk saling mengenal dari
jurusan lain. Jadi teman ceweknya seksi-seksi diundang, nanti tiap minggu ganti lagi temennya yang lain. Jadi itu cuman seperti hangout ngopi-ngopi, tapi mereka dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara ngegrill, dan di rumah sendiri kan lebih asik ya, di kosan sendiri gitu, daripada rame-rame bareng orang yang kita stranger nggak ngerti di kafe, dan lebih mahal gitu buat mereka. Dan akhirnya ngerti juga, oh ternyata lebih sukanya begitu. Dan si orang Indonesia ini pada akhirnya menyatakan, bilang, sorry aku nggak bisa hari ini ikut, kemarin kan udah, hari ini aku pengen sendiri, pengen ngerenung, pengen istirahat gitu. Jadi akhirnya ngomong, dan teman-teman yang lain paham, ya udah silakan kalau butuh sendiri. Iya, aku juga besok mau nonton, jadi nggak bisa lagi ya, sorry, aku nggak terlalu, I don't really like party sebenarnya, tapi setidaknya aku udah kenal sama teman-teman gitu. Nah, intinya kan sudah saling ngerti kebiasaan masing-masing, dan mereka sangat respect dengan hal itu. Ketika ada party lagi, udah nggak mikir yang aneh-aneh, tinggal ditanyain, loh kamu nggak ikut lagi, kenapa gitu. Oh ya udah, nanti tak samperin deh di kamar, misalnya mau ngobrol apa gitu ya. Nah dari situ akhirnya saling menghargai. Jadi ngomong aja, nggak sukanya gimana. Tapi lagi-lagi budayanya harus open minded ya. Kalau budayanya rodok sensitif ya berat gitu. Oke, Fadil, kalau misalnya udah dicoba untuk memahami budaya setempat, terus kamu masih crash juga, kira-kira punya batasan toleransi berapa bulan? Akhirnya kamu resign. Misalnya ya, kamu memutuskan resign. Maksimal. Kalau tadi Ayu Wulan 5 bulan. Kalau kamu? Ketika diri saya dipaksa untuk mencoba melakukan hal yang negatif. Dan menurut saya tidak mau gitu. Oke. Kalau yang crash budaya tadi gimana? Kamu berapa bulan bertahannya? Semisal memang sudah diusahakan masih nggak bisa adaptasi, apakah kamu tetap berusaha sampai bisa, atau kamu milih resign? Tetap berusaha, Bu. Tetap harus di situ. Siapa tahu emang udah nasibnya aku harus merubah sesuatu dalam diri, gitu ya? Oke. Iya, Bu. Karena kan kesempatan nggak datang 2 kali. Oke, berarti memanfaatkan kesempatan. Oke. Pasti merubah planning yang lainnya. Kayaknya Fadil punya banyak planning deh, sepertinya. Oke, thank you Fadil. Ada yang lain? Satu lagi yang mau menceritakan skenario-nya ketika besok terjadi seperti ini. Ada yang mau menceritakan? Kalau dari saya, Bu. Boleh, Vistia ya. Silakan Vistia. Saya pernah ya Bu mengalami posisi itu, jadi saya berkaca sama pengalaman sendiri aja gimana cara mengatasi. Pertama, kalau dari pendekatan lingkungan kita sendiri nggak berhasil, dalam artian karena kita kan karyawan baru, kita di situ kita dituntut untuk menyesuaikan lingkungan yang ada di sana, bukan lingkungan sana yang menyesuaikan kita. Jadi ketika itu sudah tidak berhasil untuk diri saya sendiri, saya akan meminta bantuan kepada pihak perusahaan, yang dimana itu saya akan meminta dari pihak HRD untuk menangani masalah ini. Tidak mungkin seorang karyawan yang ada masalah di dalam perusahaan itu, HRD tidak turun tangan dalam menangani masalah dalam karyawan gitu. Oke. Lu kamu masalahnya sampai HRD turun tangan juga gitu kah? Atau... Iya dulu sampai HRD turun tangan juga sih. Jadi kan gimana sampai bukan berkelahi sih, karena di lingkungannya aja tidak merasa cocok gitu Bu. Karena kan saya dari planning 1 dari pribadi pendekatan lingkungan itu nggak berhasil, jadi saya meminta bantuan dari pihak perusahaan yaitu HRD untuk turun tangan mengatasinya. Maksudnya berkomunikasi antar HRD gimana menyelesaikannya gitu, atau mau dipindah divisi atau bagaimana gitu. Oke, ya. Bisa dikomunikasikan ya. Lalu kalau solusinya dipindah, dirotasi di departemen lain? Nggak dipindah sih Bu, jadi diadakan berkomunikasi sesama divisi gitu Bu. Jadi saling terbuka gitu loh. Ada masalah apa diselesaikan bersama. Jadi kalau ada masalah diselesaikan dulu sebelum dipindah ke divisi lain. Kan kalau dipindah ke divisi lain belum tentu saya juga merasa nyaman gitu. Ya, sama lagi pasti menghadapi problemnya, malah lebih worse lagi ya, jadi parah. Oke, bisa seperti itu ya. Beruntung banget divisi tempat kerjanya Vistia mau berkomunikasi. Perusahaan asing atau perusahaan mana nih? Lokal ya? Nasional? Lokal kok. Oke. Thank you Vistia sudah berbagi
tipsnya, mungkin bisa buat pengalaman teman-teman ke depannya lagi ya. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin cukup dulu ya buat teman-teman biar istirahat 1 jam. Nanti kan ada kelas berikutnya. Jadi cukup sekian dulu yang bisa saya informasikan untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung, sudah mau semangat sekali untuk mengikuti kelas. Saya mohon maaf kalau ada kata dan kekurangan dan mungkin jawabannya kurang memuaskan. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan referensinya yang lain. Jangan lupa ada PR-nya tadi mencari tradisi omet-ometan ya untuk didiskusikan minggu depan. Jadi googling aja, baca aja beritanya, pasti udah tahu lah pasti ya. Nah, menurut kalian seperti apakah itu begitu ya? Apakah aneh atau bagaimana? Itu pasti ada yang udah tahu kan? Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wah, udah sampai pantai aja nih. Oke, saya end meeting ya, biar segera istirahat dulu ya. Selamat sore. Sore. Sore.